Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Dinas Cita Landidaus dengan NIM F1B 021051. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video sebagai bentuk respon ACC saya pada praktikum rangkaian logika untuk percobaan ketiga, yakni 7 segment. Dan selain itu, pada percobaan ini ada pula tujuan dan alat bahan yang digunakan. Jadi tujuan yang pertama yaitu mengetahui definisi dari 7 segment. Terus yang kedua itu ada mengetahui jenis-jenis dari 7 segment. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui prinsip kerja dari 7 segment sendiri. Lalu dalam percobaan ketiga ini ada juga alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu satu buah panel logic trainer dengan kode CK341. Lalu ada juga power supply 5 volt dan kabel penghubung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar teori yang pertama yaitu definisi dari 7 segment. Nah, 7 segment adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan heksadesimal, yakni angka atau huruf. Dalam segmen itu tersusun dan dalam segmen ini terdiri dari 7 buah segmen LED yang dimana disusun membentuk angka 8. Jadi setiap segmen itu terdiri dari beberapa LED dan gambarnya itu seperti ini. Di sini ada A, ada B, C, D, E, F dan G. Mohon maaf, saya ulang lagi. Di sini ada A, B, C, D, E, F dan G. Nah, jadi setiap masing-masing LED ini membentuk angka 8. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis 7 segment. Nah, jenis 7 segment ini ada dua. Yang pertama adalah common katoda dan yang kedua ada common anoda. Yang pertama common katoda, yaitu pada LED common katoda kaki katoda atau kaki negatifnya akan dihubungkan menjadi satu pin, yaitu menjadi terminal negatif, sedangkan untuk kaki anodanya atau kaki positifnya akan digunakan sebagai input untuk setiap masing-masing segmen LED. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk common katoda ini, kaki negatifnya ini akan dihubungkan menjadi satu pin yang dimana menjadi terminal negatif, sedangkan untuk kaki positifnya akan menjadi inputan masing-masing setiap segmen LED-nya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu common anoda. Nah, common anoda ini adalah kebalikan dari common katoda sendiri, yakni dimana kaki anodanya yaitu kaki positifnya terhubung menjadi satu pin yaitu terminal positif, sedangkan kaki katodanya yaitu kaki negatifnya akan menjadi inputan untuk masing-masing setiap segmen LED. Jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti saya katakan tadi lagi, kaki positifnya itu akan terhubung menjadi satu pin, ya, dimana terminal positif, lalu kaki negatifnya akan menjadi inputan untuk masing-masing segmen LED-nya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada decoder dan encoder. Nah, decoder di sini itu memiliki fungsi masing-masing dan fungsi yang berbeda, yakni kalau yang pertama yaitu adalah decoder. Nah, decoder sendiri yaitu mengubah bilangan biner menjadi heksadesimal. Jadi ketika ada inputan biner yang masuk, maka akan dikonversikan menjadi heksadesimal. Sedangkan encoder itu adalah kebalikan dari decoder, yang dimana mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. Selanjutnya yaitu ada multiplexer dan demultiplexer. Jadi yang pertama yaitu multiplexer. Multiplexer yaitu sebuah rangkaian di mana yang berfungsi untuk menyalurkan data, yang dimana jika banyak inputan menjadi sedikit output. Nah, maksudnya dari banyak inputan yaitu misalnya pada gambar ini ada dua inputan. Nah, dua inputan ini nantinya akan
akan dipilih atau dikontrol pada S ini selection, lalu akan keluar menjadi satu output. Jadi gambarnya seperti ini untuk dari multiplexer. Nah, multiplexer ini juga disebut biasanya dengan MUX. Nah, lalu yang kedua yaitu demultiplexer. Nah, demultiplexer ini kebalikan dari MUX atau multiplexer. Demultiplexer ini yaitu rangkaian logika yang berfungsi untuk menyalurkan data dari banyak data data yang sedikit menjadi output yang banyak. Nah, pada saya berikan gambarnya aja. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, di mana ada satu inputan lalu akan menjadi dua output. Jadi seperti itu. Demultiplexer ini juga biasanya disebut dengan nama demux. Jadi ada dua MUX dan demux. Lalu selanjutnya ada LED. Nah, pertama itu pengertian LED. LED itu merupakan kepanjangan dari light emitting diode, di mana LED ini adalah sebuah komponen elektronika yang dimana diodanya itu adalah semikonduktor yang akan memancarkan gelombang cahaya apabila diberikan tegangan atau energi listrik. Jadi LED ini adalah lampu yang dimana sebuah komponen dioda semikonduktor. Lanjut, jenis-jenisnya ada yang pertama miniatur LED. Nah, miniatur LED ini merupakan jenis LED lampu yang paling sering dijumpai di berbagai alat elektronik. Jadi dia sering digunakan pada handphone atau kalkulator, dan LED ini memiliki 3 kategori, yakni ada low current, standar, dan ultra high output. Jadi biasanya lampu LED ini hanya berupa konduktor sederhana yang dihubungkan dengan kabel-kabel konduktif. Lalu ada juga jenis yang kedua, yakni superflux LED. Nah, LED ini biasanya digunakan pada panel yang berukuran besar, misalnya pada papan iklan atau billboard. Jadi berbeda dengan lampu LED yang lain, lampu LED ini membutuhkan atau memakan konsumsi listrik yang cukup besar, karena lampu ini terdiri dari 2 kutub negatif dan 2 kutub positif. Namun pancaran yang dihasilkan sangat maksimal sehingga pada saat dia digunakan sebagai papan iklan atau billboard menjadi terlihat lebih terang dan cukup mencolok. Lalu ada jenis yang ketiga, yaitu bicolor LED. Nah, bicolor LED ini adalah kombinasi dari 2 jenis cahaya yang dipusatkan menjadi satu, yang dimana masing-masing lampu memiliki 2 warna yang berbeda yang akan menyala secara bergantian, dan bisa juga tercipta variasi baru ketika saat cahaya lampu ini kedua lampu ini menyala secara bersamaan. Jadi dari kedua warna tersebut menciptakan satu warna yang unik. Lalu yang terakhir ada high power LED atau HP LED, yaitu memproduksi cahaya lampu yang lebih baik, kuat, dan biasa disebut yang paling kuat di antara semua jenisnya. Jadi LED satu ini memiliki potensi untuk lebih cepat panas dibandingkan LED yang lainnya. Untuk itu, dalam memasang high power LED, kita perlu memperkirakan lokasi yang tepat, yakni area yang terbuat dari bahan penyerap panas. Karena LED ini bisa mengakibatkan komponennya terbakar. Jadi LED ini sering disebut dengan solid state lights karena elektroluminesnya itu digerakkan oleh material yang kecil namun solid. Nah, lalu selanjutnya saya akan membacakan beberapa data hasil dari percobaan
display dari 7 segmen. Jadi ini di sini ada tampilan heksanya. Lalu di sini ada inputan, serta di sini adalah output. Nah, jadi pada inputan jadi pada inputan A adalah 0, B 0, C 0 dan D 0, maka akan menghasilkan display heksadesimal ya ini juga 0. Karena pada saat input ini masuk, nantinya pada setiap segmen LED A, B, C, D-nya itu yang menyala, yaitu ada segmen A, B, C. Jadi segmen yang menyala itu, mohon maaf, A, ada B, C, D, E, F, dan segmen yang tidak menyala adalah G. Jadi membentuk angka 0. Begitu juga seterusnya ada di sini juga. Jadi setiap untuk menghasilkan suatu menghasilkan heksadesimal itu binernya ini nanti harus dicari menggunakan LSB dan MSB, di mana setiap input ini kan memiliki nilai yang pertama itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi nantinya ini LSB dan MSB, jadi hitungannya dari sini. Jadi untuk menghasilkan jumlahnya itu jadi akan menghasilkan, jadi hasil dari input ini merupakan tampilan dari heksadesimal pada display 7 segmennya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit analisa data. Nah, analisa data ini saya akan jelaskan sedikit menggunakan gambar ini, yaitu gambar modul kitnya seperti ini. Nah, jadi untuk analisa rangkaiannya, analisa data untuk dalam rangkaiannya itu ada ini ya, seperti ini. Jadi pertama-tama itu alat panel ini akan dihubungkan pada sumber listrik PLN yang bertegangan 220 volt, masih arus AC. Lalu nanti akan masuk ke dalam ke dalam power supply-nya. Nah, power supply sendiri itu akan berfungsi sebagai mengubah tegangan dan juga menurunkan tegangannya, karena dalam power supply itu terdapat trafo step down, mengubah dari 220 volt AC menjadi 5 volt tegangan DC. Jadi di sini nanti, setelah itu setelah diubahnya itu, jadi akan masuk di sini ada beberapa kabel penghubung akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, ketika dinyalakan, nanti di sini ada switch. Switch ini berfungsi sebagai bilangan binernya, di mana ketika switch ini dihubungkan maka akan mendapatkan logika 1, sedangkan jika switch ini diputuskan maka akan berlogika 0. Jadi ketika switch ini dihubungkan maka di sini maka akan masuk ke dalam decoder. Di sini tuh ada 4 switch, jadi ada 4 inputan. Jadi inputan A-nya itu ada di sini, B di sini, C di sini, dan D di sini. Nah, jadi di sini ada A, B, C, D. Dia sudah terhubung. Nah, ketika kita memberi logika 1 atau menghubungkan switch-nya atau switch on, maka nanti masuk ke dalam decoder, yang dimana nanti decoder ini akan mengubah bilangan biner atau masukan biner ini membentuk heksadesimal pada display 7 segmen yang di sini. Nah, lalu ada juga di sini di tengahnya, yaitu adalah resistor. Nah, kegunaan dari resistor ini adalah ketika input 5 volt ini masuk, maka tegangannya akan diturunkan atau akan diberikan hambatan agar menjadi 3 volt. Karena dalam LED itu LED hanya membutuhkan kurang lebih 3 volt untuk menyala. Jadi display ini membutuhkan kurang lebih hanya tegangan 3 volt saja agar mencegahnya terjadinya error atau overheat pada display segmen LED ini. Jadi seperti ini. Ya.
Selanjutnya saya juga akan membacakan kesimpulan dari hasil percobaan ini. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu 7 segment adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menampilkan heksadesimal, angka atau huruf melalui kombinasi segmen-segmennya. Disebut 7 segment karena memiliki 7 batang LED yang tersusun membentuk angka 8. 7 batang LED tersebut disimbolkan dengan huruf A, B, C, sampai G dan dapat menampilkan bilangan heksadesimal dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Lalu juga terdapat dua jenis 7 segment. Jadi 7 segment yang pertama ada jenisnya yaitu common katoda, yaitu kaki katoda pada semua segmen LED yang terhubung menjadi satu pin dan kaki anoda menjadi input masing-masing segmen. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin merupakan terminal negatif. Nah, signal kendali akan diberikan ke masing-masing kaki anoda atau kaki positifnya. Sedangkan common anoda yaitu ada kaki anoda pada semua segmen LED terhubung menjadi satu pin masing-masing segmen LED. Kaki anoda atau kaki positif menjadi terminal positif dan sinyal kontrolnya itu diberikan kepada masing-masing kaki katoda atau kaki negatifnya. Lalu yang ketiga ada prinsip kerja 7 segment. Jadi kerja 7 segmentnya itu input decoder yang diterima dari switch masih berupa bilangan biner yang akan dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal melalui decoder. Jadi setelah dikonversikan maka akan ditampilkan pada display 7 segmentnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan terima kasih.